Sekarang kita akan bongkar unit master rem atasnya. Untuk posisi murnya, ada dua mur pipa rem berukuran 10. Dan dua mur dudukan master rem berukuran 12. Satu lagi, ada selang yang menempel pada booster remnya. Selang vakum ini ya. Selang ini harus dicabut untuk membuang tekanan atau pressure boosternya. Baiklah, langsung saja kita putar kedua mur pipanya. Jangan lupa beri kain di bawah untuk mengurangi dampak ceceran minyaknya. Setelah kedua mur pipa sudah dikendorkan, kita buka dan lepaskan dulu kedua mur 12 master remnya. Lanjutkan juga dengan melepas kedua mur pipanya. Setelah itu, lepaskan selang boosternya. Lepas juga switch sensor tabung remnya. Tarik master rem sambil digoyang-goyang sedikit. Hati-hati, jangan sampai kebablasan mencabutnya. Kalau terlalu bablas, nanti kebentur pipa remnya dan akan menjadi bengkok. Oke, master rem sudah berhasil dicabut. Di sini kita lihat ada karat di lubang boosternya. Karat ini nanti akan kita hilangkan. Terus, kita cat lagi supaya kondisinya kembali aman. Dari sini, kita tutup dulu lubang booster dengan isolasi plastik. Terus lubang pipanya ini kita tutup juga dengan plastik yang diikat karet. Kita siram dulu bekas ceceran minyak remnya dengan air. Supaya cat di ruang mesinnya ini tidak mengalami korosi. Lanjut ke pembongkaran master rem atas. Mula-mula kita pisahkan dulu tabung dari master remnya. Cari batang besi yang seukuran dengan penjepit tabungnya. Atau bisa juga gunakan gagang obeng seperti yang saya lakukan saat ini. Oke. Sudah terlepas, kita lihat kondisi warna minyaknya. Warna minyak berkarat dan sudah menumpuk padat menjadi lumpur. Jika dilihat kondisinya, menurut feeling saya, selongsong remnya ini kemungkinan sudah beret. Tadi, sewaktu melakukan pemeriksaan, ketika saya mainkan pedal rem mobil ini, secara kinerja, memang masih terasa normal seperti tidak ada masalah. Tetapi, ketika saya tekan tahan pedal remnya, setelah beberapa detik kemudian, tekanan pedal rem mulai berangsur turun dan ngempos ke dalam secara perlahan. Halus banget ya turunnya teman-teman. Kalau tidak jeli, bagi orang lain mungkin akan terasa normal. Namun, jika dibiarkan terus-menerus, bisa berbahaya. Rem akan menjadi ngempos total, atau bisa dibilang menjadi blong. Kita lanjutkan dengan melepaskan bagian master kitnya.
Gunakan tang snap ring untuk melepaskan penjepit sepinya. Ketok dengan kayu agar isi di dalamnya ini bisa terlepas. Nah, ini bagian atasnya. Kalau dilihat, memang sudah berkarat. Di mata saya, master kitnya ini terlihat jelas sudah korosi. Sudah tergerus akibat dimakan oleh karat. Kita teruskan dengan mencabut bagian bawahnya. Buka baut penggalang master kit dengan menggunakan kunci 10. Oke, bagian bawah juga sama. Kondisinya sudah korosi dimakan karat. Saya akan coba bersihkan dulu selongsong atau silinder masternya ini. Setelah itu, kita akan lihat seberapa parah lecet di dalamnya. Nah, untuk isi master kitnya, sepertinya sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Ini sudah mulai keropos ya. Garis sekrup yang di lubangnya ini juga sudah tidak berbentuk. Untuk bagian silindernya, akan saya coba bersihkan sekali lagi. Oke, ini sudah bersih ya. Tetapi kondisinya masih tetap meragukan. Ada korosi di bagian ini. Terus, pada bagian dalam silinder, ada sedikit lecet halus. Dan beberapa di area dinding dalam silinder ada yang kasar ketika saya raba. Ya, begitulah. Akibat telat mengganti atau memblending minyak rem. Mau tak mau, master rem ini harus kita ganti 1 unit semuanya. Ini master rem penggantinya. Soal merek, saya pakai dari vendor Upfix. Untuk rekomendasi merek lain, teman-teman bisa menggunakan merek Sanico ataupun Birken. Saya tidak merekomendasikan kalian untuk memakai master rem seharga 200 atau 300 ribuan. Walaupun ngakunya original, kalian mesti hati-hati ya. Harga master rem yang segitu sudah pasti barangnya tidak bagus. Master rem yang benar-benar asli, itu harga barunya hampir mencapai 3 juta bahkan lebih. Lanjut, kita pasang master rem atas yang baru. Di sini saya akan langsung isi minyak remnya. Dengan spek brake fluid .3. Langsung diisi saja ya, sembari menunggu minyaknya turun, master remnya ini bisa kita pasang segera ke posisi dudukan boosternya. Untuk bagian yang berkarat di lubang booster, itu sudah saya bereskan. Sebelum melakukan pemasangan, beri pelumas grease di kedua bagian ini. Setelah itu, masukkan master rem ke posisinya dengan tepat dan benar. Pasang kedua mur dudukan, lalu kencangkan dengan kunci 12.
Setelah minyak sudah berhasil turun dan keluar melalui dua lubang ini, kita langsung saja satukan kedua pipa jalurnya. Minyak rem yang ditabung jangan sampai habis ya. Tambahkan lagi jika kondisinya tinggal sedikit. Pasang dengan benar, gunakan putaran tangan sampai kedua mur pipanya ini bisa menempel dengan rapat. Setelah itu, kencangkan mur pipa dengan menggunakan kunci 10. Oke, sekarang kita akan melakukan pembuangan angin di setiap jalur minyak remnya. Mula-mula, kita isi dulu minyak rem ke tabung sampai penuh. Nonaktifkan rem tangan, lalu galang roda mobil supaya aman. Untuk jalur pembuangan angin, kita mulai dari tempat yang terjauh dulu. Untuk mobil ini, titik terakhir dari pembuangan angin rem itu berada di roda belakang sebelah kiri. Kalau yang roda belakang kanan, itu hanya jalur perlewatan saja. Mengenai urutan pembuangan angin, kita mulai dari roda belakang kiri. Diteruskan roda depan kiri hingga ke roda depan kanan. Baiklah, langsung saja kita eksekusi. Nyalakan mesin untuk memulai kinerja remnya. Saatnya melakukan bleeding. Untuk cara pengerjaannya, silakan teman-teman lihat dengan benar. Oh ya, ketika melakukan bleeding, jaga terus tampungan minyak rem di tabungnya. Jangan sampai habis ya. Kalau sampai kehabisan, kalian harus mengulanginya kembali dari awal.
Seperti itulah caranya ya teman-teman. Pembuangan angin rem atau buka tutup baut nempelnya itu dilakukan ketika pedal rem sedang ditekan tahan. Setelah semua angin sudah terbuang, tambahkan minyak remnya sampai di garis batas maksimal. Terakhir, kita siram dengan air semua bagian bawah mobil ini. Supaya aman dari korosi akibat dari reaksi keras minyak rem tersebut.